Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Wanto beserta keluarga, para orang tua, para sesepuh, wabil khusus Ketua Majelis Taklim, para jamaah hadirin rahimakumullah. Mari bersama-sama sebelum kita membaca kitab, kita kirim Fatihah untuk almarhum wabil khusus yaitu Bapak Sartono bin Sodi Nomo wa Bapak Barit bin Bapak Darmo. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, memberikan kesehatan yang sempurna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana ruhil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa jami'i sayyidina Abi Bakr wa Umar Uthman wa Ali wa jami'i ruhil awliya min al-masyriq wal maghrib wa jami'i mu'allifil kutub allati ta'allamna wa 'allamna wa al-fatihim. Thumma ila ruhi masyayikhina wa syaykhatina wa khususan ila ruhi gajah al-arafati gajah nur ali gajah al-mudrahidi gajah Umar Nawawi gajah Muhammad bin Rashid gajah al-khawas min gajah Subhani gajah Ahmad gajah al-Manawi Allahum yarhamhum wa ya'ni darajatihim fil jannah ya Allah wa asrarihim wa anwarihim wa alamihim wa nabahatihim fil dini wa dunya al-akhirah. ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح Bapak Sartono bin Bapak Sodinomo wa Bapak Barik bin Bapak Darmo. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum kulluhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة نقول عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبات إن شاء الله تعالى نحن من الآمنين بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الفتوح والنور والتوبة النصوص صلاح الجسد والروح. Sampai sholat mana Pak Kadir? Kemarin nggak ngaji ya? Bulan lalu nggak ngaji Pak Kadir? Sholat tasbih udah belum? Belum. Sampai sholat? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sholat witir udah? Udah. Selanjutnya sholat sunnah adalah sholat tasbih.
Sholat tasbih ini sholat yang banyak bacaan tasbihnya. Kata Nabi SAW kepada pamannya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Abbas, "Ya Abbas, ya Ammah, ya pamanku, ala utika, ala amnahuka, ala ahabuka, ala af'alubika 10 khisalin idza anta fa'alta dzalika farallahu laka dzanbak awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu wa khatahu wa 'amdahu wa saghirahu wa kabirahu." Intinya sholat sunnah tasbih ini akan menghapus dosa seluruhnya, dosa yang awal, dosa yang udah akhir. Artinya yang belum terjadi, orang ini terhindar dari perbuatan dosa. Wa qadimuhu hadisu, dosa yang udah dulu, udah apa, qadim, udah lama. Wa hadisuhu, dosa yang baru. Ya. Dosa yang udah dulu tuh ya hapus semua. Wa khatuhu wa amduh, dosa yang apa? Dosa yang karena salah atau sengaja dihapus. Wa saghiruhu wa kabiruh, dosa yang kecil, dosa yang besar dihapus. Ya, wa sirruhu wa alaniyatuh, dosa yang dalam keadaan terang-terangan dan dosa dalam keadaan ngumpet-ngumpet dihapus. Ya, diampunin. Antusalli, kata Nabi, hendaknya engkau sholat kalau pengen dapetin itu 4 rakaatin, 4 rakaat. Jadi sholat sunnah tasbih jumlahnya 4 rakaat. Mana aja yang 4 rakaat ini? Tuqra'u fi kulli raka'ah Fatihatil kitab. Baca dalam setiap rakaat Fatihah dan baca surah. Fatihah, surah. Lalu fa'iza faragta, apabila udah selesai itu baca Fatihah dan surah, minal qiraah, di awal rakaat pertama, artinya di rakaat pertama, wa anta qa'im, dalam keadaan berdiri, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa? 15. Jadi baca tasbih habis baca Fatihah terus surah, masih berdiri baca tasbih 15. Lalu ruku, tarka, ruku sama. Di saat ruku baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10. Terus i'tidal, qaim, berdiri untuk i'tidal ya 10. Terus sujud pertama 10. Duduk antara 2 sujud 10. Sujud kedua 10. Sebelum berdiri ke rakaat kedua 10. Jadi jumlah tasbihnya 75 dalam 1 rakaat. Itu sholat tasbih. Ya. Kenapa? Sujud kedua udah. Habis sujud kedua sebelum berdiri baca dulu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Duduk, lagi duduk. Sujud sama duduk beda. Coba mulai 15. Terus 10 lagi apa? Ruku. I'tidal 10 berapa tuh? 35. Terus sujud pertama 10 45. Sujud duduk antara 2 sujud 55. Sujud kedua 65. Sebelum diri ke rakaat kedua ya 10. Berarti jadi berapa? 75. Jadi kali 4 rakaat 300 bacaan tasbih. Wah, kata Pak Husni, siap 300. Gempor gua. Enggak lama itu, kalau dikerjain 15 menit paling enggak. Ya 15 menit tuh 4 rakaat. Kan sholat kita mah pengen cepet-cepet. Ya. Suratnya nanti di depan ada. Surahnya nanti depan kita baca, selanjutnya ada. Jadi bacaan tasbihnya berapa? 300 dalam 4 rakaat. 1 rakaatnya 75. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu
dihapus semua dosa kita. Dosa yang udah dulu, yang kita udah lupa, udah lagi, semua dosanya dihapus sama Allah. Begitu. Kata Nabi selanjutnya, ini stata'ata an tusalliyaha fi kulli yaumin marrah. Bagusnya kalau engkau mampu, kalau engkau sanggup, tiap hari sekali. Sehari sekali. Kalau memang kau mampu, sehari sekali. Fi kulli yaumin marrah. Tab'an, silakan sekali itu. Kalau enggak mampu, Pak Ilham tab'an, enggak tiap hari juga enggak apa-apa. Boleh enggak tuh? Fi kulli Jum'atin, seminggu sekali, tiap hari Jumat. Malam Jumat atau hari Jumat, malam dah. Kalau hari Jumat kerja. Ya, malam Jumat. Waduh, seminggu sekali. Pak Ilham tab'al, kalau nggak bisa seminggu sekali. Fi kulli syahrin marrah, setiap bulan sekali. Ambil. Enak nggak tuh agama? Enak kok, nggak dipaksa wajib, enggak, sunnah kan? Tergantung kita mau diampunin dosa apa mau membiarin dosa sampai mati, ke bawah dosa kita sampai mati tersisa. Tinggal diamalkan cara yang memang kata Nabi ini menghapus dosa. Begitu. Wah, nggak bisa sebulan sekali. Pak Ilham tab'al, kalau nggak bisa setiap bulan, nggak bisa setiap bulan, fa illam tab'al fa fi kulli sanna marratan, paling nggak setiap sekali setahun. Kapan nih? Malam nisfu Sya'ban nih, besok malam Jumat. Malam nisfu Sya'ban itu bukan sholat nisfu Sya'ban. Sholatnya sholat sunat tasbih. Ya, makanya jangan main bid'ah tuh sholat nisfu Sya'ban. Sampai yang sholat nisfu Sya'ban. Kita nggak sholat nisfu Sya'ban, kita sholat di malam nisfu Sya'ban. Sholatnya sholat tasbih. Itu bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Itu malam kata Allah, aku pandang seluruh hamba-hambaku di malam itu. Jadi besok malam nisfu Sya'ban kita jangan buat dosa. Allah lagi mandang hati kita, Allah lagi mandang semua hamba-hambanya. Malam itu kata Allah, aku ampunin semua hamba-hambaku, dosa-dosanya diampunin. Bagi yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, malam Jumat besok nih, dengan ibadah. Ya. Siapa yang gak dapat ampunan kata Allah? Ada dua, paling sedikitnya dua. Ada tiga lah kita sebutin. Sebetulnya lebih dari tiga juga ada di hadis yang lain. Pertama, yang gak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban, sekalipun baca istighfar sampai pagi, baca Yasin orang-orang tiga, dia 1000 kali baca. Ya, pengen dapat ampunan maka dia. Pertama, asyirku billah, orang yang masih menyekutukan Allah, itu gak dapat ampunan besok di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, akun liwalideh, orang yang masih nyakitin orang tua, yang masih punya dosa sama orang tua. Saya punya dosa sama orang tua, tapi orang tua saya udah mati, ziarah. Yang utar Fatihain. Ya, kirimin Fatihah. Niat kita bakti sama orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita dapat ampunan Allah, kita dapat maaf dari orang tua kita yang udah meninggal. Ya. Maka bulan Rawah itu, bulan Sya'ban kan bulan Rawah kata orang kampung. Bulan apa? Bulan Rawahan. Bulan dimana kita ingat arwah-arwah orang-orang yang udah meninggal. Tiga, musyahid yang gak dapat ampunan Allah. Siapa musyahid? Orang yang lebih dari 3 hari enggak saling tanya, enggak saling sapa, masih menyimpan dendam, masih menyimpan dengki, masih menyimpan marah, benci sama sesama muslim. Ya, itu walaupun dia berdoa, baca istighfar, nggak dapat ampunan Allah kalau dia belum minta maaf sama sesamanya. Maka ayo bareng-bareng kita buka hati kita yang pada masih marah-marahan, ya, sebelum datang malam nisfu Sya'ban, ayo maafin dah, ya, maafin, saling maaf-maafan, ya. Datang nih, kira-kira punya salah sama tetangga siapa nih? Saya punya salah, saya minta maaf. Oh, dia nggak maafin kita, udah biarin, nggak apa-apa. Yang jelas kita udah minta maaf.
Paham ya? Itu 3. Ada lagi banyak lah. Syaribul khamar, orang yang masih doyan minum, bukan minum air putih, minum khamr, minum minuman keras. Itu diantaranya yang gak dapat ampunan Allah. Nah, sholatnya di malam nisfu Sya'ban itu sholat ini. Sholat apa? Tasbih. Setahun sekali itu bukan ya? Sekali ya. Tahun sekali? Pak, nggak bisa tahun sekali. Fa'ilam tab'al fafi umri kamoroh. Kalau nggak bisa setahun sekali, seumur hidup paling nggak sekali. Jangan ngambil yang ini nih. Wah, repot nih orang kemana aja. Ya, jangan ngambil yang ini. Seumur hidup sekali. Berarti nisfu Sya'ban kagak nih orang. Di rumah juga kagak. Tapi kulli marratin, dalam sehidup umur kita sepanjang umur sekali paling enggak. Nabi ya enteng tuh agama tuh Pak, cuman jangan enak tuh yang itu aja dan sekali aja. Umur hidup sekali. Itu ya, yang itu aja enggak, jangan, udah ambil kesempatan ini. Kata di sini ya'lam anna salat tasbih muraghabun fiha yustahabu ayatadaha bi kulhinin. Hendaknya dianjurkan itu salat tasbih di setiap waktu. Wala yataghafalu anha, jangan lupa amal salat tasbih. Jadi seenaknya hati kita dah kalau kita lagi pengen salat tasbih. Tadi caranya gampang sebenarnya. Ya. Kita bacaannya Pak bagiannya. Wala yataghafalu anha, enggak boleh lalai. Bahkan kata Imam Abdullah bin Mubarak, ya, orang yang sudah tahu man sami'a ma warada fiha min azmil fadli, orang yang sudah tahu keutamaan sholat tasbih begitu besar, ya, lalu summa taghfala anha bitarkiha, lalu dia lalai untuk meninggalkan itu sholat tasbih, dia enggak kerjain itu sholat tasbih, bahwa mutahawinun biddin, maka orang itu orang yang ngentengin urusan agama. Jadi kalau kita udah tahu nih, sekarang udah tahu. Kemarin belum tahu fadilahnya, keutamaannya, sekarang udah tahu. Jangan sampai kita lalai. Paling enggak kita kerjain tadi seumur hidup, seminggu sekali, ya, atau apalagi sebulan sekali, atau setahun sekali, atau seumur hidup sekali. Jangan yang itu. Ya kita udah pada tua, takutnya besok dah, keburu mati, enggak ya jadinya ya. Begitu. Paham ya? Wa'lam anna sholat tasbih yustahabu sholat tasbih inda zawal. Anjurannya sholat tasbih itu dikerjakan di saat zawal matahari, di saat matahari tergelincir, artinya waktu tengah hari sebelum di hari Jumat, ya. Inda zawal yaumal Jum'ah. Jadi sebelum Jumatan. Jadi kalau bingung nih ngapain saya nih, Jumatan kan abdolnya paling dulu, ya. Orang yang paling dulu dapatnya apa? Sapi. Onta. Sapi mah nomor 2. Dapatnya onta. Jam 11. Ngapain ini ya? Quran Al-Kahfi udah dibaca. Sholat tasbih itu waktu yang utama dikerjain di hari Jumat di saat matahari zawal, artinya sebelum sholat zuhur tiba. Hari Jumat tuh. Ya. Mana bacaannya? Nih, yuqra'u fil ula, rakaat pertama badal Fatihah at-takasur. Baca al-hakumut. Rakaat pertama at-takasur. Wa fil tsaniyah, rakaat kedua al-asr. Apa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi ketuker. Illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jangan illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun khairum mamnun. Yang ketiga, rakaat ketiga al-kafirun. Semua bisa nggak nih? Bisa. Subul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keempat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi takasur rakaat pertama, al-asri rakaat kedua. Apalagi al-kafirun rakaat ketiga, al-ikhlas qul hu rakaat keempat. Sekali salam apa 2 kali salam? Mau sekali salam boleh, mau 2 kali salam juga boleh.
cuman bagusnya 2 kali salam. Dua-dua berarti. Dua-dua. Ya, berarti kalau dua-dua sama hitungannya. Ya, tetap sama hitungannya 75 sampai setiap rakaat. Berarti 2 rakaat jatuhnya 150 tasbih. Paham? 300. Ya, 2 rakaat kan 2 rakaat hadir. Iya. Gitu. Paham ya? 150 berarti kali 2 jadi berapa? Jadi 300 untuk bacaan tasbihnya. Itu bisa berapa? Apa? Selain bacaan Surahnya. surahnya Selain itu boleh, nggak apa-apa. Misalnya Pak Johan mau Al-Baqarah, boleh. Iya. Artinya yang bisa kita aja. Cuma ini kan ini udah surat-surat ringan nih, Iya, kanan kanan lagi ini. pendek-pendek mah. Iya. Ini cocok itu Pak Ustaz. Cocok ya? Cocok. Gitu ya. Boleh, ini mah hanya keutamaannya surahnya yang udah ditentuin tuh sama ulama. Yang enteng-enteng suratnya juga, nggak yang panjang-panjang. Kalau suratnya panjang, tasbihnya panjang, nggak kelar-kelar ke sholat ya. Wa idza kamulat as-salasah mi'ah. Nah, kalau udah selesai bacaan tasbihnya, artinya udah qala ba'da firaghi min at-tasyahud, sebelum salam habis tasyahud. Oh, ini doanya panjang. Ini kalau saya baca doang ya. Iya, betul. Nggak mungkin hafal masalahnya. Iya. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa amala ahli yaqin wa munasahata ahli taubah wa azma ahli sabri wa judda ahli khasyah wa talaba ahli rubbah wa ta'abbud ahli wara wal irfan wa irfanu ahli ilmi hatta akhafuka Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjuruni an maksiatika hatta amala bi ta'atika amalan astahiqu bihi ridhak wa hatta unasihaka fit taubah khaufan minka. Intinya ini doa-doa kita memohon kepada Allah agar kita dijadikan orang yang takut sama Allah, agar kita diberikan taufik untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Intinya itu. Kalau nggak dibaca nggak jadi rukun, nggak apa-apa. Nggak jadi rukun, hanya utamanya baca doa ini. Kalau memang bisa, kalau nggak bisa ya udah cukup rukun sholat itu sampai di tasyahud terus baca assalamualaikum selesai. Baca istighfar dah, habis sholatnya baca istighfar. Intinya kita minta ampun kepada Allah ya dengan segala kesalahan-kesalahan yang ada begitu. Wa Abu Dawud an Zaid bin Khalid. Ada lagi sholat selanjutnya. Oh, masih tanah. Tanah anak di sana. Tanah bahasa apa tuh? Ada lagi sholat namanya sholat syukril wudu. Sholat nama apa? Sholat syukril wudu. Ma min muslimin yatawaddau fayusinu wudu'ahu tsumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilan 'alaiha bi qalbihi wajhi illa wajabatahul jannah. Setiap orang muslim yang berwudu dengan wudu yang bagus lalu dia sholat 2 rakaat muqbilan 'alaiha muqbilan menghadap kepada Allah dengan 2 rakaat itu bi qalbihi wa wajhi. Artinya khusyuk, benar sholatnya rapih ya. Illa wajabatahul jannah, wajib surga tuh buat orang itu. Sholat namanya syukril wudu. Usolli sunnata syukril wudu atau usolli sunnatal wudu. Cukup usolli sunnatal wudu. Dikerjanya apa kapan? Habis wudu. Habis wudu. Enggak setiap mau sholat doang, enggak. Pokoknya kita habis wudu nih, masuk musola atau masuk tempat sholat yang kira-kira kita bisa mungkin sholat, silakan sepertinya itu sholat syukril wudu. 2 rakaat. 2 rakaat. Begitu. Ini kerjaan yang dilaksanakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah enggak pernah diajarin ini sama Rasulullah. Tapi kata Nabi, ya Bilal, saya mendengar
waktu lagi Mi'raj. Nabi kan lagi Mi'raj itu masuk ke dalam surga, Pak. Nabi itu lagi Mi'raj masuk ke dalam surga. Pas lagi di surga, Nabi dengar suara sendalnya Bilal. Orangnya masih di bumi, tapi Bilal suara sendalnya udah di surga. Sudah duluan. Nah, suara sendalnya berarti Sayyidina Bilal ini memang ahli surga. Pas Nabi turun Mi'raj, Sayyidina Bilal ditanya, "Ya Bilal, aku dengar suara sendalmu ada di surga kemarin lagi Mi'raj." Waktu lagi Mi'raj suara sendalmu ada di surga. Amalan apa yang engkau lakukan sehingga begitu istimewanya engkau masih hidup tapi sendalnya suaranya udah di mana? Di surga. Kata dia, saya nggak punya amalan apa-apa ya Rasulullah, biasa aja kayak yang lain. Kecuali, kata Sayyidina Bilal, kecuali setiap kali aku berwudu, aku melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi nggak diajarin sama Nabi nih. Cuman Sayyidina Bilal bilang ke Nabi, apa yang istimewa dari amalan itu yang dikerjain sama Sayyidina Bilal adalah sholat 2 rakaat habis wudu. Maka dinamakanlah sama ulama sholat syukril wudu, sholat bersyukur habis melaksanakan wudu. Nah, nggak diajarin bukan sama Nabi. Kalau sama orang sekarang, kok bid'ah itu? Nggak ada. Nabi nggak ngajarin. Itu Nabi nggak ngajarin ke Sayyidina Bilal, tapi Sayyidina Bilal yang punya inisiatif sendiri untuk melaksanakan sholat sunnah syukril wudu, tapi disahkan sama Nabi. Itu adalah ajaran yang memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Paham? Syukril wudu, jadi gampang. Habis wudu langsung sholat. Bagaimana teknisnya? Nih, di sini. Caranya. Wa qala Syekhuna Ibnu Hajar, ana raka'atul wudu tafutani idza akharahuma bihaitsu la tunsabani lahu urfan. 2 rakaat wudu, artinya 2 rakaat syukril wudu akan gugur. Kesunahannya akan gugur apabila akharahuma, mengakhirkan, artinya ditunda-tunda sampai waktu yang lama. Kata Imam Syekhuna Ibnu Hajar. Jadi jangan ditunda-tunda, habis wudu ketemu musola langsung sholat. Kalau ditunda sampai entar ditunda sampai waktu yang latun sabani lahu urfan, sekiranya udah nggak pantas lagi buat melaksanakan sholat, udah kelamaan jaraknya, maka kata Syekhuna Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Hajar, itu gugur kesunahan sholat syukril wudu. Paham? Gitu. Wa bahasa ba'dul mutaakhirin imtidadu waqtihima baqiyal wudu. Beda sama pendapat ulama yang lain, yakni ulama mutaakhirin. Kata ulama mutaakhirin, imtidad, waktunya sholat syukril wudu itu panjang. Ma baqiyal wudu, selama masih punya wudu. Wah, kalau begitu bagaimana dong? Kita ngambil yang mana? Mau sholat nih? Ya, ngambil yang panjang nggak apa-apa. Pendapat kedua tuh, jadi panjang waktunya selama orang itu masih punya wudu. Pendapat ketiga, wakila, pendapat yang sangat sedikit ulama yang berpendapat tentang ini, tafutani bijifafil a'do, ya, akan gugur kesunahan syukril wudu dengan jifafil a'do, keringnya anggota wudu. Kalau udah kering, udah gugur. Makanya kita ambil tengah-tengah, ya, ambil tengah-tengah, jangan terlalu lama, ya, jangan terlalu lama. Sekalipun jatuhnya itu syukril wudu, ada yang berpendapat masih bisa selama punya wudu, udah, jangan terlalu lama. Biasanya kalau ditunda-tunda, apalagi sholat yang sunnah, amalan yang sunnah, biasanya ya malah jadi enggak. Biasanya begitu ya. Paham? Itu. Lalu ada nih caranya yang simple, tapi kita dapat pahala syukril wudu. Mau nggak tuh? Mau. Nah,
tahiyatul masjid wal wudu tuta'addayani bi ghairihima min fardin aw naflin farid wa illam yanwihima ma'ahu. Kan ada sholat lagi sebelum habis wudu itu namanya sholat tahiyatul masjid. Kan kita kalau habis wudu pasti masuk ke dalam masjid. Otomatis ada dua sholat kan. Sholat syukril wudu sama sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat tahiyatul masjid itu sholat buat menghormat masjid, buat menghormat masjid. Sekarang bagaimana? Kan ada dua sholat, yang itu sholat keutamaannya sama. Di sisi lain kita masuk ke masjid sunnah, masuk ke masjid sunnah tahiyatul masjid. Di sisi lain kita belum lama habis melaksanakan wudu di tempat wudunya masjid misalnya masih basah. Bagaimana tuh? Di sini dikatakan sesungguhnya dua sholat itu tuta'addayani akan tertunaikan itu keduanya ya bi ghairihima dengan selainnya min fardin aw naflin dari sholat sunnah ataupun sholat wajib. Kita masuk masjid habis wudu, seharusnya kan ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat syukril wudu. Mana nih? Terus masuk masjidnya udah adzan. Jadi 3. Apa? Sholat qobliyah yang akan dilaksanakan di sholat itu. Qobliyah zuhur sama qobliyah asar contohnya. Nah, kita ngerjain yang mana nih? Bingung. Oh, berarti 6 rakaat. Ya. Kata di sini tuta'addayani itu 2 rakaat syukril wudu sama 2 rakaat tahiyatul masjid bisa tertunaikan tanpa sholat. Dengan cara apa? Dengan sholat sunnah atau sholat fardu. Masuk ke situ udah selesai adzan, orang-orang pada sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah qobliyah. Maka udah cukup kita sholat sunnah qobliyah, secara otomatis itu yang 2 tahiyatul masjid sama sholat syukril wudu dapat kebagian pahalanya. Atau masuk masjidnya udah lagi sholat wajib, udah lagi berjamaah. Bagaimana kita? Nggak usah sholat sunnah, langsung aja ngikut sholat wajib, secara otomatis kebagian dapat tuh pahala tahiyatul masjid sama pahala sholat syukril wudu. Gak mesti sholat dua-duanya, tapi kita dapat dengan melaksanakan sholat waktu. Itu istimewanya sholat berjamaah di masjid tuh Pak. Istimewanya banyak. Coba di rumah, ya banyakkan alasan di rumah. Ya, makanya di masjid, ayo di masjid, ke masjid sholat dikit-dikit, ya dikit-dikit apa? Allahumma paksain. Udah jampenya nggak ada lagi. Apa sih kan bagaimana caranya? Udah Allahumma paksain. Malu kan? Emang ente malu dibilang orang baik apa malu dibilang orang jahat? Kita kan lagi berbuat baik. Ya, sekalipun banyak cemooh sono sini jangan didengar. Kan kita pengen jadi orang baik gitu. Paham ya? Itu cara praktisnya begitu. Ya, jadi jangan usah bingung. Banyakkan orang sholat kalau begitu ya. Enggak usah, ada tuh udah diatur caranya begitu. Paham Pak? Paham ya. Lalu bisa gugur nggak tuh tahiyatul masjid? Bisa gugur. Dengan cara apa? Tahiyatul masjid itu akan gugur kalau orang yang masuk ke masjidnya mengerjakan sesuatu yang bisa menggugurkan keutamaan sholat tahiyatul masjid. Mana di antaranya? Di sini dikatakan Anna tahiyatul masjid tafutu bil julus, kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Tahqiq, di dalam kitab Tahqiq, tahiyatul masjid bisa gugur dengan duduk. Jadi masuk masjid langsung duduk gugur keutamaan tahiyatul masjidnya. Gugurnya duduknya malam yasku, selama orang itu bukan karena lupa, duduk itu emang sengaja duduk. Ya.
maka gugur. Kalau lupa, wah Allah biasa ini masuk masjid, tahiyatan masjid, lupa, udah diri langsung sholat. Kalau lupa nggak apa-apa. Atau alasannya selain lupa, atau yazul, atau emang nggak tahu, tiba-tiba ditegur sama teman, wah tahiyatul masjid, yazul, jahil, artinya apa? Emang nggak tahu, dia dikasih tahu, baru dia paham mau ngelaksanain, boleh, itu nggak jadi masalah. Wa qasrul fasli, dan lama apanya? Duduknya udah lama. Kalau itu duduknya udah lama, maka udah gugur. Kalau qasrun, kalau hanya sebentar duduknya belum lama, maka itu nggak jadi batal atau nggak jadi gugur keutamaan dari tahiyatan masjid. Paham Pak? Jadi kalau masuk ke sini kita udah adzan, jangan langsung duduk, dengerin adzan sambil berdiri. Supaya apa? Nanti kita habis adzan kan sholat sunnah qobliyah. Nah, di sholat sunnah qobliyah itu karena kita belum menggugurkan keutamaan tahiyatul masjid, maka kita dapat pahala tahiyatul masjid sekalipun kita enggak sholat tahiyatul masjid. Sholatnya hanya sholat qobliyah, qobliyah saja gitu. Paham Pak? Begitu. Nanti ya, insya Allah. Wa yusanu ayaqra'a fit tahiyya wa sunatal maghrib wa salatal istikharah wal ihram wa tawaf al kafirun wal ikhlas. Bacaannya apa? Salat tahiyatul masjid, salat syukril wudu. Bacaannya apa? Salat tahiyatul masjid bacanya qul ya rakaat pertama, qul hu rakaat kedua. Jangan baca Al-Baqarah di situ kan. Ya. Baca cukup kuliah sama kulhu. Salat istikharah juga sama, kuliah kulhu. Bapak mau istikharah itu salat apa? Salat minta pilihan. Ada dua pilihan nih calon mantu. Yang satu bawa beat, yang satu bawa pajero. Dua pilihan tuh. Kira-kira nih kata Allah pilihan yang mana nih yang bagus? Ya, minta istikharah. Pas jatuh di sana ke yang beat, ini Allah salah. Ya, enggak pakai istikharah kalau begitu mah. Ya. Ya. Itu sholat minta pilihan. Jadi minta yang terbaik dari Allah. Bacanya kuliah kulhu. Iya. Itu ya. Yang selanjutnya sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram itu sholat abis pakai pakaian ihram. Abis pakai apa? Abis niat ihram. Kalau bapak umroh atau haji tuh kan pakai ihram itu di mikot. Di mikot di tempat di mana di situ menjatuhkan niat umroh dan ihram. Ya, abis pakai pakaian ihram sunnah, namanya sholat sunnah ihram. Ya, 2 rakaat ada di masjid situ. Biasanya kalau tempat-tempat mikot itu bukan tempat terbuka, ada tempat di mana orang itu tempat buat salin, pakai pakaian ihram, baju semua dilepas, Pak Kadir. Nggak pakai celana dalam? Celana dalam lepas. Jadi yang ada 2 kain doang. Nah, itu ihram namanya. Dilepas. Kalau udah niat jatuhin niat nawaitul umrah wa ahramtu biha. Aku niat umroh atau nawaitul hajja wa ahramtu biha. Aku niat berhaji atau dan mengihram dan pakai pakaian ihram dengan itu ibadah umroh dan haji. Udah nggak boleh pakai apa-apa. Baju dalam lepas, kolor lepas, celana dalam lepas. Ya, lepas. Cewek juga Pak Ustaz? Cewek juga? Enggak, cewek mah enggak? Cewek pakai baju biasa yang menutup aurat, enggak takut merasa. Kan pakai gesper, ada gesper khusus. Gesper gitu. Iya, kayak gesper Betawi tuh, yang hijau, gede. Itu gesper nggak apa-apa, diikat. Nggak takut merosot. Itu kalau belum selesai jangan dibuka. Ntar kalau udah selesai, udah tahallul, udah habis umroh atau haji, udah selesai baru dibuka. Ya, itu. Kenapa laki dong? Enggak Pak, enggak ribet, enak. Semeriwing ya? Semeriwing. Bebas.
Iya. Nah, habis pakai ihram baru sholat sunnah ihram. Paham ya? Gitu. Lalu setelah sholat sunnah ihram, yang sunnah baca kuliah sama qul wa tawaf, sholat sunnah tawaf. Kalau sholat sunnah tawaf, sholat yang dikerjakan setelah selesai tawaf, tawaf umroh atau tawaf haji. Jadi habis tawaf selesai 7 putaran, kita ke pinggir masjid. Kira-kira nggak keinjek-injek orang. Itu sholat sunnah, namanya sholat sunnah tawaf. 2 rakaat, bacanya kuliah kulhu. Maka kuliah kulhu favorit udah. Paling enak, paling ringan. Cuman kalau nggak biasa, keder juga di kuliah. Ya, kalau nggak biasa, keder di kuliah. Hati-hati. Wal tawaf, ya, jadi sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, sholat istikharah, sholat ihram, sholat tawaf itu bacaannya udah 1 surah 2 tadi. Kuliah sama kulhu. Kalau orang nggak mungkin, misalnya nih sholat tahiyatul masjid, manda holal masjid walam yatamakan min sholat tahiyah, dihadasin, kita masuk masjid, dihadasin, nggak punya wudhu, ada nggak yang masuk masjid nggak punya wudhu? Numpang tidur, ada, ya, masuk masjid nggak punya wudhu. Aw syuglin, atau masuk masjid untuk ada kesibukan, ada kegiatan, mau bersihin, mau ngepel, syuglin dia. Kalau enggak apa itu, walam makan nggak mungkin untuk melaksanakan tahiyatul masjid karena alasan ada nggak punya hadas, atau punya kesibukan, aw nahu dan lain sebagainya. Fayustahabu lahu, maka gantinya dianjurkan baca tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu pengganti kalau kita nggak memungkinkan untuk tahiyatan masjid, gambaran punya hadas atau nggak pakai pakaian yang suci, atau karena punya kerjaan di dalam masjid, ada proyek misalnya masang lampu atau yang lainnya, itu nggak dianjurkan untuk tahiyatan masjid atau nggak memungkinkan, gantinya pakai bacaan tasbih. Paham ya? Insya Allah mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.